الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الخلق أنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah salat isya dilanjut salat tarawih Musallah Darul Arifin Geraha Cinere yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya muliakan pula terkhusus wabil khusus kepada Bapak Haji Sunyono yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, Allah Subhanahu wa taala berkahkan rezeki beliau, dan kita yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala catat amal baik kita sehingga tempat ini menjadi saksi bagi kita semua di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa adanya inayah, pertolongan, hidayah, petunjuk dan juga taufik berupa agar kita semuanya ini dapat melangkahkan kaki kita dengan nyaman dan dengan tenang ke tempat yang mulia ini, tak lain dan tak bukan itu karena hadiah merupakan hadiah yang amat sangat berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah kita yang telah kita laksanakan maupun yang akan kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada kehadiran alam Nabi besar kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana judul kita pada malam hari ini yang telah disebutkan tadi, memupuk akhlakul karimah dalam berpuasa. Kita ketahui bahwasanya Ramadan adalah salah satu madrasah yang tidak pakai pendaftaran masuknya. Ramadan adalah salah satu sekolah pendidikan yang tidak pakai bayaran masuknya. Kita pengen masukin anak kita ke sekolah, sekarang 10 juta udah paling murah tuh Pak. Ya, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, apalagi kalau dia sering kuliah udah puluhan juta, ratusan juta duit keluar. Tapi di dalam bulan Ramadan adalah salah satu madrasah penggemblengan kita, diri kita, hati kita yang gembleng langsung Allah Subhanahu wa taala. Syarat pendaftarannya hanyalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, kalau bukan orang yang beriman, boleh nggak puasa? Nggak boleh dia puasa, dan tidak diwajibkan berpuasa. Jadi tidak ada pendaftarannya. Pendaftarannya cuma adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ di madrasah Ramadan ini, sebagaimana kita memasukkan anak-anak kita ke dalam sekolah-sekolah agar mereka punya akhlakul karimah yang baik. Begitu juga kita kemarin dari bulan Rajab sampai bulan Sya'ban kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ya Allah,
berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada saat ini, pada kesempatan yang baik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kita masuk salah satu daripada madrasahnya Allah Subhanahu wa ta'ala berupa bulan suci Ramadan, di mana di setiap madrasah itu ada kurikulumnya, Bapak. Yang mana kurikulum itu diajarkan oleh kepada setiap santri dan juga murid-murid yang ikut sekolah di situ. Begitu juga bulan Ramadan, di mana ada beberapa kurikulum yang diajarkan di bulan Ramadan ini. Setidaknya kurang lebih ada 3 kurikulum yang diajarkan daripada pendidikan akhlakul karimah di bulan Ramadan yang mulia. Yang pertama adalah kurikulum faslus sabri, yaitu adalah kelas kesabaran. Kalau bukan karena inayah pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kesabaran yang kita miliki, rasa-rasanya puasa itu sulit, Pak. Siapa orang yang mau pengen nahan puasa, lapar, haus, dahaga 12 jam kurang lebih. Bahkan saya punya sepupu di Turki itu, dia puasa 20 jam. Malamnya cuma dia dapat 4 jam. Jadi habis dia buka puasa langsung sholat maghrib, nggak lama langsung sholat isya, habis itu langsung sholat tarawih, ketemu lagi dia subuh. Siapa orang yang mau puasa 20 jam kalau bukan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita mengerjakan puasa karena kita memiliki kesabaran yang diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalanan macet asal sore. Saya tadi berangkat dari Gunung Sindur kemarin. Itu niat pengen pakai mobil tapi takut macet. Ternyata benar di jalanan macet, padahal jalan habis sholat asar. Kenapa macet? Karena kendaraan yang gede kagak tahu diri, yang kecil main nyelonong aja. Kendaraan yang gede nggak tahu diri, yang kecil main nyelonong aja. Itu pasar orang pada dorong-dorongan. Kenapa emangnya? Karena yang udah dapat barang ogah minggir, yang belum dapat main dorong-dorongan. Akhirnya teriak-teriakan. Untung sekarang model COVID begini, jadi kita punya istri, kita bisa tahan. Kalau belum nggak ada COVID begini, udah pada ngajakin ke Tanah Abang nih. Betul nggak kira-kira nih? Iya nggak? Itulah pendidikan Ramadan berupa faslus sabri, bulan kesabaran. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya akhir-akhir bulan Sya'ban menerangkan adalah qad azallakum syahrul mubarak syahrun azimun wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah. Akan datang kepada kalian bulan penuh agung, bulan yang penuh keberkahan. Bulan itu adalah bulan kesabaran, dan sabar adalah ganjarannya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki akal dan juga nafsu. Nggak kayak malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cuman pakai akal doang. Makanya begitu amat sangat wajar kalau seandainya malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak pertama kali diciptakan, Israil itu tugasnya nyabutin nyawa. Sejak pertama kali diciptakan sampai sekarang tugasnya nyabutin nyawa aja. Nggak pernah kita bilang itu, kita dengar Israil ngapa kagak jadi nyabut nyawa orang. Males saya ya Allah, capek nyabutin nyawa orang, capek. Nggak ada kita dengar Israil begitu. Itu juga malaikat Ridwan disuruh jagain sorga. Sampai sekarang disuruh jaga sorga aja, kagak kemana-mana. Kita punya pegawai disuruh jaga kantor, kadang kan nyelonong dia kemana-mana. Ini enggak. Wajar jadi malaikat kalau seandainya disuruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus aja dia ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan binatang cuman punya hawa nafsu, nggak punya akal. Makanya wajar kalau seandainya binatang itu salah mulu perbuatannya. Nah kita manusia Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya ciptaan. Akal kita diberikan, hawa nafsu Allah Subhanahu wa ta'ala tempelkan di dalam diri kita agar kita itu tahu kapan kita menggunakan hawa nafsu dan akal kita.
Setitik aja akal kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Hum kal an'ami bal adall. Allah Ta'ala terangkan kalau hawa nafsu kita dapat mengalahkan akal kita, kita lebih buruk daripada binatang. Kalau seandainya akal kita itu dikedepankan, maka kita ini lebih baik daripada malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Maka inilah yang pertama, faslus sabri, yaitu adalah kelas kesabaran. Yang kedua adalah faslul ikhlasi, bulan yang kelas yang ikhlas. Karena apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, as-sawmu ibadatun sirriyatun. Puasa itu adalah ibadah sirriyah yang enggak bisa orang lain lihat. Kita sholat nih, kan pada kelihatan. Bapak-bapak di sini hari Jumat, sholat Jumat jam 12 siang. Ke masjid datangnya jam 9 pagi. Bagus nggak itu? Bagus. Pakainya sarung BHS nomor 1. Sejadahnya tebal banget. Tasbihnya, wah gede-gede kayak biji kleci. Tahu kleci ya? Kelereng, gunduk, gede-gede banget tasbihnya tuh. Jalan dari depan dari belakang sampai ke ujung sama ke depan jalanan nyari masjid dia. Jam 9 bagus nggak itu? Bagus. Ada pahalanya? Entar dulu. Ini mau pameran sarung, apa mau pameran sejadah, apa mau jualan tasbih? Apa mungkin karena ada perempuan yang dilihat di ujung jalan, kita nggak tahu. Makanya ibadah puasa adalah ibadah sirriyah. Yang mana di dalam ibadah sirriyah di sini diperlukan keikhlasan yang amat sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah puasa, kalau nggak pakai ikhlas berat, Bapak. Kenapa emangnya? Karena itu warteg di mana-mana masih pada buka. Kamar mandi di mana-mana ada. Itu sekarang motor joknya udah pada gede-gede banget boxnya. Jangankan satu box nasi, 3-5 masuk tuh ke dalam box. Kalau kita umpet kamar mandi kita makan, teman kita tahu nggak tuh? Nggak tahu. Pora-pora dan nolak, pora-pora lemas. Emang ada pernah kita bilang, Bapak Haji Sunyono bagus banget itu dia puasanya ya. Emang kenapa? Beludah mulu dia. Nggak bisa kita nilai dari situ. Makanya puasa adalah ibadah yang penuh dengan yang namanya keikhlasan. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang berkata di dalam hadis qudsi, as-sawmu li, saum itu adalah puasa ibadahnya langsung aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir di dalam madrasah Ramadan ini, pembentukan di dalam akhlakul karimah kita berpuasa adalah faslul istiqamati, kelas istiqamah. Ini istiqamah berat, Pak. Berat istiqamah kalau bukan karena inayah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, salah satu rektor Universitas Al-Ahqaf University Yaman, beliau mengatakan, nashtaq li Ramadan linaghtasila fihi min kulli dhunubina. Kita rindu kepada bulan Ramadan. Kenapa emang kita rindu bulan Ramadan? Karena kita kepengen menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun penuh ini. Kita banyak dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen ketemu Ramadan, karena di bulan Ramadan Allah ngamparin seluruh ampunannya buat kita semua. Tapi apakah setiap orang ketika masuk ke bulan Ramadan ibadahnya meningkat? Apakah setiap kita datang ke musholah untuk melaksanakan sholat tarawih padahal saat itu dia rindu dengan bulan Ramadan? Enggak. Apakah tiap orang sholat 5 waktu dengan tepat? Enggak. Itu semua dapat dilakukan karena inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi saya sebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah, siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsumma istaqamu, kemudian dia itu istiqamah tetap dalam ibadahnya. Ramadan boleh berlalu, Ramadan boleh nanti meninggalkan kita, akan tetapi sholat 5 waktu tidak pernah
bisa kita tinggal karena merupakan sebuah kewajiban bagi setiap diri orang-orang yang beriman. Ramadan boleh berlalu, Ramadan boleh pergi, tapi sedekah harian, mingguan, bulanan, tahunan kita jangan pernah kita tinggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, janji Allah bagi orang-orang yang beriman adalah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman kemudian dia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan didatangkan oleh para malaikat-malaikat sehingga malaikat itu berkata kepada kita, la takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut alam kubur, jangan kalian takut sama siksa kubur. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabarin orang-orang musolah Darul Arifin Geraha Cinere, kabarin kabar gembira kepada orang-orang musolah Darul Arifin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga buat jamaah-jamaah yang pada sholat tarawih dan sholat 5 waktu pada waktunya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ampunan, kenikmatan-kenikmatan surga yang tiada taranya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah dalam menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah puasa kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang lulus, berhasil untuk menempuh pendidikan madrasah Ramadan, memiliki akhlakul karimah berupa akhlak sabar, akhlak ikhlas dan juga akhlakul istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.